Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah manajemen operasional dan teman-teman kelas M2 lainnya yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa melakukan perkuliahan meskipun secara daring ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Adapun topik yang akan kami bahas pada hari ini yaitu analisis konsep ramalan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, nama saya Ambaris Kiana yang akan bertugas sebagai moderator. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu Bunga Ikhlasi, Abdullah Muhaimin, Ambaris Kiana, Almaidah Eva, dan Moh Zidan. Sebelum memulai perkuliahan daring ini, marilah kita membaca doa awal perkuliahan dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja kita mulai sesi pertama yang akan dipaparkan oleh rekan saya Eva. Kepada saudari Eva dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian peramalan. Peramalan merupakan alat bantu yang sangat penting dalam perencanaan yang efisien dan efektif. Oleh karena itu, perusahaan yang sedang melakukan kegiatan usaha harus memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Suatu peramalan dianggap baik apabila mendekati kebenaran. Untuk materi yang kedua, yaitu unsur peramalan. 1. Ramalan harus tepat waktu. Oleh karena itu, rentang waktu peramalan harus mencakup waktu yang diperlukan untuk mengimplementasikan perubahan yang tepat. Dikarenakan untuk mempermudah proses peramalan. 2. Ramalan harus akurat dan tingkat keakuratannya harus dinyatakan. Hal ini akan memungkinkan penggunanya merencanakan kesalahan yang dapat terjadi, akan menyediakan dasar untuk membandingkan alternatif ramalan. 3. Ramalan harus dapat diandalkan dan berfungsi terus-menerus. Teknik yang terkadang menyediakan ramalan yang bagus dan terkadang menyediakan ramalan yang tidak bagus akan membuat penggunanya gelisah. 4. Ramalan harus dinyatakan dalam unit yang bermakna. 5. Ramalan harus dilakukan secara tertulis. Ramalan secara tertulis akan memberikan dasar yang objektif untuk segera mengevaluasi ramalan setelah data aktual ada. 6. Teknik peramalan harus sederhana untuk dipahami dan digunakan. Penyalahgunaan teknik adalah konsekuensi nyata. Tidak mengherankan, teknik yang cukup sederhana memiliki popularitas yang luas karena penggunanya lebih nyaman dengan teknik sederhana. 7. Ramalan harus memiliki biaya yang lebih rendah dan manfaatnya lebih banyak dari biaya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dalam proses peramalan, menurut Stevenson dan Zwong 2014, ada 6 tahapan dasar dalam proses peramalan, yaitu yang pertama, menentukan tujuan ramalan, bagaimana ramalan akan digunakan dan kapan akan dibutuhkan ramalan. Tahapan ini akan memberikan indikasi tingkat. Rincian yang diperlukan dalam ramalan, jumlah sumber daya, karyawan, waktu, komputer, dan biaya yang dapat dibenarkan, serta tingkat kekurangan yang diperlukan. Yang kedua, menciptakan rentang waktu. Ramalan harus mengindikasikan rentang waktu, mengingat bahwa keakuratan menurun ketika rentang waktu meningkat. Ketiga, memiliki teknik peramalan, memperoleh, membersihkan, dan menganalisis data yang tepat. Memperoleh data yang dapat melalui usaha yang signifikan. Setelah memperoleh data, data mungkin perlu dibersihkan agar dapat menghilangkan objek asing dan data yang jelas tidak beragam sebuah analisis. Keempat, membuat ramalan, memantau ramalan. Ramalan harus dipantau untuk menentukan apakah ramalan ini dilakukan dengan cara yang memuaskan. Jika tidak memuaskan, periksa kembali metode peramalan, asumsi, keabsahan data, dan lain-lain. Menurut Cipcono dan Chandra, yaitu penentuan tujuan peramalan. Tujuan peramalan tergantung pada kebutuhan informasi para manajer. Dalam langkah ini ditentukan sejumlah hal, diantaranya variabel yang akan diestimasi pengguna ramalan,
Alasan dibutuhkannya peramalan, biaya peramalan, jangka waktu peramalan, tingkat akurasi peramalan, dan saat melakukan peramalan. Yang kedua, model peramalan. Langkah selanjutnya adalah menyusun model peramalan yang merupakan penyajian secara sederhana sistem atau aspek-aspek yang akan diprediksi permintaan akan jasa. Model ini sering bermanfaat dalam membantu mengklasifikasikan atau memisahkan pengaruh faktor-faktor internal dan eksternal. Ketiga, pengujian model peramalan. Dalam rangka mendapatkan hasil estimasi yang memuaskan, model yang dipilih perlu diuji terlebih dahulu akurasi. Pengujian ini dilakukan dengan cara menggunakan model bersangkutan untuk mengestimasikan nilai saat ini, misalnya volume penjualan, jumlah pelanggan, dan sebagainya. Yang keempat, penerapan model peramalan. Setelah tahap pengujian, model yang memiliki tingkat akurasi, validasi, dan realitas sesuai harapan diterapkan untuk melakukan peramalan masa datang dengan jangka waktu yang diinginkan. Dan yang terakhir, revisi dan evaluasi. Estimasi-estimasi yang telah dibuat harus senantiasa disempurnakan dan ditinjau kembali. Revisi mungkin perlu dilakukan sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan, baik pada perusahaan maupun lingkungannya, misalnya harga, biaya promosi, peraturan pemerintah, dan perkembangan teknologi. Sementara itu, evaluasi menerapkan perbandingan estimasi dengan hasil aktual untuk menilai akurasi penggunaan metode peramalan spesifik. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu ada pendekatan peramalan. 1. Peramalan kuantitatif. Peramalan yang menggunakan satu atau lebih model matematis dengan masa lalu dan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. Yang kedua ada peramalan subjektif atau kualitatif. Peramalan yang menggabungkan faktor-faktor seperti intuisi, pengambilan keputusan, emosi, pengambilan pribadi, dan sistem nilai. Langkah-langkah untuk melakukan peramalan, yaitu ada menentukan tujuan dari peramalan, pemilihan teori yang relevan, pengumpulan data, analisis data, estimasi dari model sementara, evaluasi model sementara dan merevisi model, penyajian ramalan sementara kepada manajemen, pembuatan revisi final, pendistribusian hasil peramalan, penentuan langkah-langkah pemantauan. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yakni analisis konsep ramalan. Pada slide ke-9 ini membahas tentang ramalan didasarkan pada penilaian dan opini. Model kuantitatif intrinsik sering disebut sebagai model-model deret waktu. Model deret waktu yang populer dan umum diterapkan dalam peramalan permintaan ini ada 3 poin, yaitu rata-rata bergerak atau moving average, pemulusan eksponensial atau exponential smoothing, dan proyeksi kecenderungan atau trend projection. Yang pertama yakni weight moving average. Model rata-rata bergerak menggunakan sejumlah data aktual permintaan yang baru untuk meningkatkan nilai ramalan untuk permintaan di masa yang akan datang. Metode rata-rata bergerak akan efektif diterapkan apabila permintaan pasar terhadap produk diasumsikan stabil sepanjang waktu. Metode rata-rata bergerak terdapat 2 jenis, rata-rata pergerakan tidak berbobot atau unweight moving average, dan rata-rata pergerakan berbobot atau weight moving average. Model kedua atau rata-rata bobot ini bergerak lebih responsif terhadap perubahan karena data dari periode yang baru biasanya diberi bobot lebih besar. Yang kedua, single exponential smoothing. Pola data yang tidak stabil atau perubahannya besar dan bergejolak umumnya menggunakan model pemulusan eksponensial ini. Metode single exponential smoothing lebih cocok digunakan untuk meramalkan hal-hal yang fluktuasinya secara acak atau tidak teratur. Yang ketiga, regresi linear.
Model analisis regresi linier adalah suatu metode populer untuk berbagai macam permasalahan. Menurut Hardik pada tahun 1974, dua variabel yang digunakan yakni variabel X dan variabel Y diasumsikan memiliki kaitan satu sama lain dan bersifat linear. Nah, pada slide ke-10 ini saya akan menjelaskan ramalan didasarkan pada deret berkala. Data berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Analisis data berkala memungkinkan kita untuk mengetahui perkembangan kejadian serta hubungan atau pengaruhnya terhadap kejadian lainnya. Misalnya nih, apakah kenaikan biaya iklan akan diikuti dengan kenaikan hasil penjualan? Apakah kenaikan gaji diikuti oleh kenaikan prestasi kerja? Dan lain sebagainya. Dengan data berkala, kita juga dapat membuat ramalan-ramalan berdasarkan garis regresi atau garis tren. Ada 3 metode ramalan yang didasarkan pada deret berkala. Yang pertama yaitu metode tangan bebas atau freehand. Metode tangan bebas merupakan model yang sangat sederhana, serta untuk memerlukan perhitungan-perhitungan, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Data hasil pengamatan digambarkan dalam diagram pencar. 2. Pada diagram pencar tersebut ditarik garis lurus secara bebas. Arah garisnya sesuai dengan letak titik-titiknya. Kelebihan metode garis tangan yaitu tidak memerlukan perhitungan, dan jika garis trennya ditarik dengan hati-hati, maka hasilnya dapat mendekati gambar yang dihitung secara matematis. Sedangkan kelemahannya ada 2, yakni gambar dan nilainya atau nilai-nilai trennya kurang akurat. Yang kedua, metode setengah rata-rata atau semi-average. Penentuan tren dengan metode semi-average adalah dengan mencari rata-rata dan membagi data ke 2 bagian. Langkahnya adalah sebagai berikut. Membagi data berkala menjadi 2 bagian yang sama banyak. Jika jumlah tahunnya ganjil, maka tahun yang berada di tengah tidak diikutkan. Menghitung jumlah total setiap bagiannya, serta menghitung rata setiap bagian dan meletakkannya di tengah masing-masing bagian. Yang terakhir yaitu metode kuadrat kecil atau least square. Kalau kita mempunyai data berkala sebanyak n, maka rata-rata bergerak n waktu merupakan urutan rata-rata hitung. Misalnya waktu ini dapat berupa tahun, bulan, minggu, atau hari. Setiap rata-rata hitung disebut total bergerak yang berguna untuk mengurangi variasi dari data asli. Di dalam data berkala, rata-rata bergerak sering dipergunakan untuk memuluskan fluktuasi yang terjadi dalam data tersebut. Apabila rata-rata bergerak dibuat dari data tahunan atau bulanan sebanyak n waktu, maka rata-rata bergerak disebut rata-rata bergerak tahunan atau bulanan dengan orde n. Sekian presentasi dari saya, pemaparan materi akan dilanjutkan oleh Mas Abdullah. Baik, selanjutnya adalah teknik-teknik peramalan asosiatif. Yang pertama, analisis regresi linear. Mode matematis garis lurus yang menjelaskan hubungan fungsional antara variabel bebas dan variabel terikat. Yang kedua, koefisien kolerasi untuk garis regresi. Koefisien kolerasi adalah cara lain mengevaluasi hubungan antara 2 variabel. Ukuran ini menyatakan derajat atau kekuatan hubungan linear. Yang ketiga, analisis regresi berganda, yaitu merupakan lanjutan praktis dari model regresi sederhana. Regresi berganda memperbolehkan beberapa variabel bebas dibangun dan bukan hanya untuk satu variabel. Keakuratan dan pengendalian ramalan. Akurasi dari hasil peramalan diukur dengan hasil kebiasaan dan konsistensian peramalan tersebut. Hasil peramalan dikatakan bias bila peramalan tersebut bila terlalu tinggi atau rendah dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Hasil peramalan dikatakan konsisten bila besar kesalahan peramalan relatif kecil. Peramalan yang terlalu rendah akan mengakibatkan kekurangan persediaan, sehingga permintaan konsumen tidak dapat dipenuhi segera. Akibatnya, perusahaan dimungkinkan kehilangan pelanggan dan kehilangan keuntungan penjualan. Peramalan yang terlalu tinggi akan mengakibatkan terjadinya penumpukan persediaan, sehingga
banyak modal yang terserap sia-sia. Keakuratan dari hasil peramalan ini berperan penting dalam penyeimbangan persediaan yang ideal. Sekian dari saya. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mewakili dari teman-teman kelompok 3, mohon maaf atas segala kekurangan kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik. Sebelum menutup perkuliahan hari ini, marilah kita membaca doa akhir perkuliahan dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.